One handset dari Lee Yun Jung, ini dia. Ketepatan dan juga kecepatan dari Lee Yun Jung. Dan mampu dieksekusi dengan sangat baik oleh Kim Se-bin. Mendapatkan reaksi dari Ko Hye-jin. Kang So-hee. Sayangnya, servis dari Kang So-hee justru error. Coba menempatkan bola di posisi ujung. Lee Ji-soo. Kemampuan bloknya cukup baik di set yang pertama. Moma Basoko, tip ball. Ada Choi So-hyun. Di gol dari Red Sparks akan coba dimaksimalkan oleh Kim Se-in. Nice dig. Zanet. Moma Basoko. Dari posisi 2. Dan membuat Haipas mendapatkan poin kedua. Ini dia satu upaya dig dari Park Hyo-reum. Tapi nampaknya satu visi yang sangat baik dari Moma Basoko melihat di backline ini sangat terbuka sehingga melepaskan pukulan dengan tepat tadi Moma Basoko. Kim Se-bin. Receive dari Nohran. Choi So-hyun. Coba memberikan bola cepat kepada Park Hyo-jin. Mampu eksekusi dengan sempurna. Dan ini yang kemudian membuat angka efisiensi receive dari Red Sparks begitu tinggi. Dan penampilan yang apik dari Nohran. Kim Se-in. Pas kembali. Lee Yun Jung kepada Kim Se-in di kesempatan kedua. Kali ini gagal untuk bisa dihentikan. 3 poin bagi Haipas. Ya, walaupun secara postur tubuh Kim Se-in sebagai outside hitter hanya 173 cm, namun shot selection yang baik dari Kim Se-in mampu membuatnya bisa bersaing. Walaupun ada error on serve dari Moma Basoko. Park Hae-min. Dan receive dari Kang So-hee. Kim Se-in. Dan menjadi posisi yang efektif bagi Kim Se-in ketika berada di rotasi depan. Di posisi 4 kerap kali melepaskan pukulan-pukulan yang kencang. Justru gagal. Bisa dibendung oleh para pemain Red Sparks. Park Hyo-jin dan juga Choi So-hyun. Tembus tadi bloknya oleh pukulan dari Kim Se-in. Kim Se-in. Nohran receive. Choi So-hyun back toss. Slide attack Park Hyo-jin. Lee Yun Jung. Kang So-hee. Ya, belum berakhir tekanan dari Haipas. Silih berganti. Kim Se-in dan juga Kang So-hee yang ada di posisi 4. Terus bisa menebar ancaman. Passing yang begitu akurat. Ya, tipikal dari Kang So-hee tidak menggunakan pukulan yang kencang. Tapi penempatan bola yang akurat. 5 sama. Choi So-hyun set menuju posisi 4. Park Hyo-reum bisa di-dig. Tidak ada serangan dari Haipas. Park Hyo-jin mampu di-dig oleh Moon Jung-won. Bae Yuna mendapatkan kesempatan untuk melepaskan spike. Ini dia aksi dari Moon Jung-won yang begitu piawai untuk bisa mempick up bola hingga akhirnya Bae Yuna mendapatkan kesempatan. 6-5 unggul Haipas. Choi So-hyun set ke posisi 4. Park Hyo-reum. Kali ini ada error dari Park Hyo-reum. 7-5. Membuat suasana di bench Haipas menjadi riang gembira. 안 나야 될 범실들이 많이 나오잖아. 예를 봐. 타이밍을 내가 연습 때도 계속 얘기하잖아. 타이밍을 만들어야 돼. 타이밍 좋을 때만 배구 할 때 아니잖아. 타이밍을 만들어야지. 타이밍이 안 맞을 때 공격이 좀 안 좋은 공들이 많이 나온단 말이야. 서울도 정확한 동작들이 나와야 되는데
상대가 공격하는데 막 움직이면 수비 못 한다니까. Timeout dari Ko Hae-jin, dan ini yang menjadi permasalahan dari Red Sparks sejauh ini di musim ini. Bagaimana mereka sebetulnya punya potensi. Terlihat di set yang pertama mereka tampil cukup impresif hingga akhirnya di poin ke-20 mereka mengalami penurunan. Ya, permainan yang begitu dinamis, kerap kali kesulitan untuk bisa menjaga konsistensinya, membuat mereka bisa kehilangan poin demi poin. Hingga akhirnya terjerembab di posisi dasar klasemen. Sohyun set, slide attack dari Park Hyun-jin. Yang kembali Moon Jung-won, ada free ball. Park Hyo-reum. Point after timeout dari Jung Kwan-jang Red Sparks. Satu timeout yang cukup berhasil dari Ko Hae-jin. Ya, Park Hyo-reum melihat adanya ruang yang terbuka di posisi tengah dan blok yang sudah merapat, sehingga opsi dari Park Hyo-reum adalah melakukan tip ball. 7. Park Hyun-jin. Save Kang So-hee. Bae Yuna. Ya, kali ini serangan yang berhasil membuat Haipas bisa unggul di technical timeout yang pertama 8-6. Ya, sebuah awal yang cukup baik buat Haipas di set kedua ini. Karena kalau mereka bisa menang 3-0 ataupun 3-1 tentu akan membuat jarak poin dengan Hyundai Hillstate menjadi jauh kembali. Sisa 5 pertandingan di regular series membuat mereka mencoba untuk mendapatkan keuntungan, karena peringkat pertama akan lolos ke final, sedangkan peringkat kedua akan bertanding di babak playoff. Dan calon dari lawan yang ada di peringkat kedua ini tergantung bagaimana tim yang ada di peringkat 3 ataupun peringkat 4. Itu artinya tergantung bagaimana Pink Spiders dan juga JS Caltex. Jika Pink Spiders yang ada di peringkat 3 itu jarak poinnya kurang lebih 3 atau lebih poin atas JS Caltex yang ada di peringkat keempat, maka secara hitung-hitungan Pink Spiders yang nantinya akan melawan Hyundai Hillstate di fase playoff. Tapi jika peringkat 3 dan 4 ini selisih poinnya hanya berjarak 2, maka peringkat 3 dan keempat akan bertanding terlebih dahulu. Dan yang menjadi pemenang nantinya akan menghadapi tim yang ada di peringkat kedua. Agak berlanjut setelah technical timeout. Momo Basoko. Spike yang begitu tajam dari Momo Basoko membuat Haipas tetap bisa menjaga keunggulan. Walaupun lagi-lagi out of system karena passing tadi diberikan oleh Kim Se-in. Bae Yuna. Ya, receive yang sedikit melebar. Kang So-hee. Ya, ada dik tadi dari Elisa Sanet. Kang So-hee bersiap untuk menyerang, namun kali ini ya, serangan dari Kang So-hee terlalu rendah dan gagal untuk bisa menyeberang. Ini bola yang datang menuju Kang So-hee, tapi pukulannya rendah sehingga tersangkut tadi di net. Kemudian Kang So-hee dan juga orang yang terkuat JS Caltex. 2015 Silva ataupun Momo Basoko. Tetapi ada serangan dari Park Hyo-reum. Oke, mulai membaik setelah technical timeout. Dan tentu ini akan menjadi sebuah pertanyaan, sampai kapan mereka bisa konsisten. Momo Basoko. Ya, memang dengan jersey hijau seperti ini
justru lebih terlihat mirip dengan Jazz Caltex ya. Ada Momo Basoko bisa mendapatkan poin ya, karena ini adalah jersey spesial yang digunakan oleh Hypas sebagai campaign dari sponsor mereka. Zanet menuju posisi 4, Pak Kyorem bisa dijaga. Kesempatan kedua tanpa awalan tadi. Nah, kita saksikan Kim Se-bin. Pukulannya terlalu memanjang. Wah, Respas mendapatkan poin ke-9, error. Walaupun arah bloknya juga kurang tepat tadi sebetulnya. Pak Kyorem. Kim Se-bin. Momo Basoko. Ya sayangnya kali ini Momo Basoko dianggap melakukan error. Tapi dari gestur Momo Basoko cukup yakin bahwa bola mengenai sentuhan tangan. Dan akan coba di-challenge. 한국도로공사팀에서 블로커 터치아웃에 대한 비디오 Apakah memang ada 판독을 block touch or no? 요청하였습니다. Aksi yang dilakukan oleh Momo Basoko. Cukup tipis. 판독 결과 터치아웃으로 확인되었습니다. Dan terlihat menjadi challenge yang nampaknya berhasil. Kang Sohee. Serangan dari Lee Jisoo. Mampu tuh ciptakan poin untuk Red Sparks. Ya, dan sejauh ini kerjasama antara Lee Jisoo dan juga Choi So-hyun cukup efektif. Lee Jisoo. Momo Basoko. Side out kembali. Poin untuk Hypas. Serangan dari posisi 4. Dia kembali bisa membuat Red Sparks mampu menambah poin lagi. Dengan sangat baik tadi poin dari Kwak Son Oh. Ada rotasi yang coba dilakukan oleh Ko Hae-jin. Ya, bisa didek Moon Jung Won, Leon Jong, dan Ki ataupun Bae Yuna. Bisa memanfaatkan situasi dan keadaan. Sehingga berhasil menjaga keunggulan Hypas. Save yang cukup baik. Se-hyun slide attack dari Park Hyun-jin. Tidak berhasil untuk bisa diredam. Serangan yang berpower oleh Moon Jung Won. Dia Park Hyun-jin, salah satu middle blocker yang cukup produktif. Kwak Son Ok. Kim Se-in receive. Pipe attack Momo Basoko. Ya, berhasil kita saksikan Bae Yuna dengan slide attack-nya bisa melihat adanya rongga di antara blok yang dilakukan oleh Red Sparks. Ini dia momennya. Gagal untuk bisa dimaksimalkan oleh Pak Kyorem. Ya, ada celah antara Pak Kyorem dan net. Sehingga hal tersebut dimaksimalkan oleh Bae Yuna. 14-12. Receive Nohran. Pak Kyorem. Lihat ketegangan dari wajah
pemain yang ada di bench Red Sparks. Eksekusi masih belum berhasil dari Pak Yorum. 15-12 Kim Sein. Service dan ace pertama di pertandingan.